Mari kita bernamaskara sebanyak 3 kali kepada Yang Mulia Bante. Namaskara dimulai. Namaskara. 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 Selamat sore Bante. Good evening Ms. Lumpi. Okay, hello everyone again. Nice to see you again today. Ya, Bante bilang senang ketemu kita semua lagi ya hari ini. So before we go into our topic, I would like to ask one thing. Who come in IMAC here, this room every Saturday? Nah, Bante mau tanya dulu nih, siapa yang setiap minggu selalu datang ikut kelas? If yes, press 1. Ya, boleh angkat tangan, boleh ketik angka 1 di chat. Okay. Wow, nice. And who meditate almost every day? Press Oke, udah 5. ya. Sekarang yang meditasi hampir setiap hari, pencet angka 5. Almost every day. Hah? And who meditate every day? Press 1 again. Nah, yang meditasi setiap hari, pencet angka 1 lagi. Wow, a lot. Oh, banyak ya. Mm-hmm. And who able to maintain 5 precepts? Press 5. Nah, yang bisa jaga 5 sila setiap hari, pencet angka 5. Oh, a lot. Nice, nice. I think today we can go to our topic because everyone meditate every day and keep the 5 precepts. Nah, kalau kayak gitu hari ini pelajarannya akan gampang sekali nih karena semua sudah meditasi dan juga menjaga 5 sila. Okay, our topic today is wisdom number 19 and 20. First, Nah, 19 is do not evil. hari ini kita akan belajar berkah ke-19 dan 20. Berkah yang ke-19 adalah menjauhi perbuatan buruk. And 19 is no alcohol. And Dan 20. I mean Dan 20. nanti yang ke-20 adalah tentang menghindari alkohol. Mm-hmm. So, do no evil, but first thing we have to understand what is evil. Oke, yang pertama kali kita harus tahu apa sih perbuatan jahat. Anyone know? Ada yang tahu perbuatan jahat itu apa? Okay. So, evil refer to as a demerit, or in Pali language we say it bab. Ya, kalau perbuatan buruk atau perbuatan jahat dalam bahasa Inggrisnya itu demerit, tapi dalam bahasa Pali itu papa, pap. How to say in Indonesia demerit? How about We say it like perbuatan buruk, Bente. perbuatan buruk? Yes. Yes. So, which mean 30, impurity, and 30. Ya, ini adalah perbuatan-perbuatan yang kotor, yang tidak suci, dan juga licik. Mm-hmm. And demerit is the product of bad deeds. Perbuatan buruk itu nanti akan menghasilkan karma buruk juga. So whenever we commit wrongdoing, such as killing, stealing, sexual misconduct, or lying, theft, or alcohol, that's all demerit. Dan setiap kali kita melakukan perbuatan yang buruk, misalnya membunuh, mencuri, berbohong, kemudian berbuat asusila, dan nanti minum-minum alkohol, itu nanti akan berakibat pada karma buruk. So every time when we commit wrongdoing, the negative energy occurs and it's going to die off to suffer. Dan ketika kita melakukan perbuatan buruk, akan ada energi negatif yang muncul yang mengakibatkan kita menderita. So that's why we shouldn't commit any wrongdoing. Itu sebabnya kenapa kita tidak boleh melakukan perbuatan buruk apapun. I will say a little bit about another religions. Some religions believe that demerit. For some religions believe that if they disobey to the Creator and say no to them for some reason, and that is demerit. Kalau di beberapa agama lain yang disebut sebagai perbuatan buruk itu misalnya kalau kita tidak patuh pada
ajaran dari pencipta, gitu ya. Itu disebut dengan perbuatan buruk. They also believe that the knowledge can be shared or transmitted to others. Dan juga mereka percaya bahwa dosa misalnya itu bisa diberikan kepada orang lain. Like from one person to another, from father to son, or from mother to daughter. Bisa diturunkan dari ayah ke anaknya atau dari ibu ke anaknya. And if they not believe to the teaching of the religions, and that is also demerit too. Dan kalau misalnya mereka tidak percaya pada ajaran agamanya, itu juga dikatakan sebagai perbuatan buruk. Some religions believe that they can wash away their merit by bathing in a Ganges river. Nah, ada beberapa agama dan kepercayaan yang juga percaya bahwa semua hal-hal buruk atau dosa itu bisa disucikan, dibersihkan dengan mandi di Sungai Gangga. They believe there is a special river that able to release all the darkness, release all the negative thing. Mereka percaya bahwa sungai ini atau beberapa sungai lainnya bisa membersihkan keburukan-keburukan yang sudah mereka lakukan. So what do you think? If you think it is possible, press 1. If you think it's not possible, press 2. Nah, menurut kalian mungkin nggak nih? Kalau mungkin 1, kalau nggak mungkin pencet 2. 2, 2, 2. Okay. Everyone very smart here. Nah, semuanya udah pinter-pinter ya di sini. I will not say it's correct or not, but if you think it's not, yes, it's up to you. What do you think? Ya, Bante nggak bilang ada jawaban yang benar atau salah, tapi benar atau salahnya itu terserah pandangan kalian. It's gonna really easy because, like, if we do something wrong and we go take a shower in the river and it disappear, it's really easy, right? Karena gampang banget ya kalau misalnya bisa bersihkan dosa di sungai. Ya kita buat salah aja terus kita mandi deh, gitu ya. I wonder the merit is from the body. When we do merit is in our body or in our heart or our mind. Where is it? Nah, Bante mau tanya nih, kalau kita melakukan perbuatan buruk, itu adanya di badan kita atau ada di dalam diri kita? I think it's in our inside ourselves, right? Nah, rasanya semuanya ada di dalam diri ya. However, let's go to the next. So some religions believe that they can clear their demerit or evil by making confessions to the priest. Ada juga beberapa agama yang percaya bahwa mereka bisa melakukan pengakuan dosa untuk menghilangkan dosa-dosa mereka. You just go to the priest and say what did you do wrong, and you say that you stopped doing that anymore, and you feel regret about that, and what do you think is going to disappear or not? Ya, kita bisa datang ke pendeta, kemudian kita mengakui apa saja kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, kemudian kita bilang bahwa kita menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi, dan itu kemudian kita bisa diampuni. I will not say it's yes or not, but I just let you think that. Ya, Bante nggak mau bilang ini benar atau salah, tapi Bante ingin memberitahu bahwa ada kepercayaan yang seperti itu. But in Buddhist viewpoint about myself and Buddhist, we believe that if you commit a wrongdoing, then you will gain negative energy and suffer bad consequences. Tapi kalau dalam pandangan agama Buddha dan juga yang juga dipercaya sama Bante, kalau kita melakukan perbuatan yang salah, maka kita akan menimbulkan energi yang negatif dan kemudian akan ada konsekuensi atau akibat yang juga buruk. So if you eat a meal, only you will be full. Seperti perumpamaannya, kalau kita makan, maka kita yang akan kenyang. If I do something good, only me will obtain the result of the good thing. Kalau saya melakukan perbuatan yang baik, hanya saya juga yang akan merasakan akibat dari perbuatan itu. I think that makes sense. Ya, semoga ini masuk akal ya dan bisa dipahami.
And let's continue about this. So you can imagine demerit is like a salt and merit is like pure water. Nah, kita bisa bandingkan karma baik dan karma buruk ini seperti garam dan air. If you put salt in this glass of water, the result is going, what happened? This water gonna salty, right? Kalau kita taruh garam di dalam air, hasilnya airnya akan asin. And what happened if we put the same salt in this lake? Tapi bagaimana kalau kita taruh garam yang sama tapi di danau? The taste of the water will not tasty at all, right? Airnya tidak akan terasa asin sama sekali. Because it's not that much of salt to affect the water. Karena tidak cukup banyak garam yang dapat mempengaruhi rasa dari danau itu. But the question is the salt still exist? Tapi pertanyaannya, garamnya tetap ada nggak di dalam danau? Who say yes, press 1. Who say no, press 2. Untuk yang bilang iya, pencet 1. Yang bilang enggak, pencet 2. 1 and 2. Nice. I would say like, it still exists, right? It's 1, right? Ya, yang pertama bilang garamnya tetap ada ya di dalam air danau itu. It still exists, but it's not that salty. Garamnya tetap ada, tapi tidak buat airnya menjadi asin. So in Buddhist viewpoint, we cannot wash away demerit. Jadi dalam pandangan agama Buddha, kita tidak bisa menghilangkan karma buruk. Or say something with someone and that demerit can disappear. In Buddhist viewpoint, no. Atau kita bisa ngaku dosa misalnya kepada orang lain dan keburukan kita akan hilang. Nah, dalam agama Buddha tidak seperti itu. The only thing we can do is to make the demerit less effective. Yang bisa kita lakukan adalah membuat akibat dari karma buruknya itu lebih sedikit atau lebih tidak terasa. So what we have to do? We have to increase more water as much as we can. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita tambah airnya sebanyak yang kita bisa. So we have to do merit like the water in the lake, not just like a small glass of water. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik sebanyak air di danau, bukan hanya seperti di gelas air. So if we have a lot of water or merit, the salt or demerit can do you no harm. Kalau kita punya banyak kebaikan seperti air di danau itu, maka hal-hal buruk tidak akan dapat mempengaruhi kita. But what happens if we still commit wrongdoing? Tapi bagaimana kalau kita terus melakukan perbuatan buruk? The salt going to increase more and more, right? Garamnya akan menjadi semakin banyak dan semakin banyak lagi. And it's gonna be dangerous for our life. Dan akan membuat hidup kita dalam bahaya. So in summary, in Buddhist view, we must avoid adding more salt and we must continue adding more water. Jadi kesimpulannya, dalam pandangan agama Buddha, kita harus menambah air dan juga mengurangi garamnya. Or in other words, we avoid doing demerit and we continue doing more merit. Atau dalam kata lain, kita berhenti melakukan perbuatan buruk dan selalu melakukan perbuatan yang baik. So in order to avoid demerit, we have to know where it come from. Nah, untuk dapat menghindari hal-hal buruk ini, kita harus tahu asalnya dari mana. My slide is just too fast. I would ask, where it come from? Ya. Tadinya Bante baru mau tanya ya, asal dari mana? Udah muncul duluan jawabannya. So demerit is produced by action of the body, speech, and thought. Nah, jadi kita bisa melakukan perbuatan buruk itu melalui 3 hal. Melalui perbuatan badan, ucapan, dan pikiran. So
This first one is dimly done through the body. Are any bad actions? Yang pertama adalah perbuatan buruk yang dilakukan dengan tubuh kita, yaitu semua perbuatan-perbuatan yang atau aksi-aksi yang buruk. That are done physically, such as killing, stealing, and sexual misconduct. Ya, semua perbuatan yang dilakukan lewat badan kita seperti membunuh, mencuri, atau perbuatan asusila. This also including related such as hitting and hurting someone physically. Juga termasuk kalau kita pukul orang atau menyakiti secara fisik. And in intentionally damaging someone's possessions or flirting with someone's partner. Atau merusak barang orang lain, atau juga mengambil pasangan orang lain. So what's next? Demolish through speech. Nah, yang kedua adalah perbuatan buruk yang dilakukan lewat ucapan. Such as lying, harsh speech, harsh language, either shattering. Seperti berbohong, mengucapkan kata-kata kasar, dan juga omong kosong. We have to very careful because this is really easier to commit. Nah, kita harus hati-hati karena ucapan ini sangat mudah untuk dilakukan. Because it doesn't require much effort to speak. Karena tidak membutuhkan usaha yang besar untuk berbicara. A wise saying is like, before you speak, you are the master of your words. Ada ucapan bijak yang bilang bahwa sebelum kita bicara, kita adalah pemilik dari kata-kata kita. But after you speak, your words are the master of you. Tapi setelah ucapan itu dikeluarkan, maka kata-kata kita adalah pemilik dari diri kita. So that's why we have to be careful about what we're going to speak. Speak only polite, not bad, not harsh. Maka dari itu, kita harus sangat hati-hati sama apa yang kita ucapkan. Kita harus mengucapkan kata-kata yang sopan dan tidak boleh berkata-kata yang kasar. The last one is demerit done through thought. Yang terakhir adalah perbuatan buruk yang dilakukan lewat pikiran. This is the easier one to commit. Ini lebih mudah lagi untuk dilakukan. So we must be mindful and careful at all times. Maka kita harus tetap sadar dan juga waspada di setiap saat. Some examples are jealousy, wakeful thinking, evil. Contohnya adalah rasa cemburu, ada rasa dendam, dan juga niatan buruk. So we have to be very careful about this one because it can potentially lead to bad speech and evil actions as well. Dan kita harus hati-hati sekali dengan pikiran-pikiran ini karena ini dapat membuat kita mengucapkan hal-hal buruk dan melakukan perbuatan buruk juga. Is that? This is because the mind is the origin of all actions. Karena pikiran kita adalah sumber dari semua perbuatan. Mm-hmm. How many? Again? How many type of where the demolish come from? Kayak, nanti mau tanya nih, ada berapa jenis perbuatan buruk yang bisa kita lakukan? Sumbernya dari berapa? Good job. Nice. Ada 3 ya. Okay, everyone know that. Oke, semuanya udah tahu ya. And try to read the name, but it's really fast. Jackson or Joson or whatever. Nice, good job. And now, so you can see like this graph, it starts from the mind, right? Oke, kita bisa lihat gambar ini ya. Jadi semua itu dimulai dari pikiran. And it's continue to our thought, to body and speech. Jadi pikiran ini kemudian turun jadi hal-hal yang kita pikirkan, kemudian ucapkan dan juga lakukan.
So what we have to do is to think positive and think good. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memastikan kita selalu memikirkan hal-hal yang positif dan baik. And if every time when we think positive and good, it's going to build a new habit for ourselves. Dan setiap kali kita memikirkan hal-hal yang baik dan positif, itu akan membangun kebiasaan yang baik dan positif juga. And we will able to live life happier. Dan kita akan bisa hidup dengan lebih bahagia. Okay, so only positive nah. Oke, jadi selalu hanya lakukan yang positif ya. Who say yes? Press 1. Oke, yang mau bilang iya, pencet angka 1. Who is the first one? 1. Oh, Michelle, Jason. Oh, very fast. Okay, nice. Thank you. Oke ya, terima kasih. Semuanya mau ya. Oke. And next one is, but what is cause of this different behavior? Bad and good. Kemudian nanti mau tanya lagi, apa sih yang menyebabkan perbuatan baik dan buruk? I already tell you. What is that? Tadi udah dibilang katanya, apa sih? The purity of the mind. Yes. Ya, Jackson, yes. betul. Ya, jadi perbuatan baik atau perbuatan buruk itu ditentukan sama kondisi kesucian pikiran kita. So the answer is the purity or the impurity of the mind. So it's up to us. The more we commit the wrongdoing, then it's going to the negative way. Ya, jadi semakin sering kita melakukan perbuatan yang buruk, itu berarti pikiran kita juga semakin tidak suci atau kotor. Sebaliknya, kalau kita pikirannya bersih, maka perbuatan kita juga akan menjadi perbuatan yang baik. If we commit only good things, it's going to pure and it's going to positive way. Kalau kita terus melakukan hal-hal yang baik, maka pikiran kita semakin lama akan menjadi semakin jernih dan semakin positif. So if the mind is not pure, if it's negative and defiled, right? Ya, kalau pikiran kita tidak jernih, semuanya kotor, akan ada kekotoran batin. It will lead us to do bad things. Ya, dan pikiran yang kotor itu akan menuntun kita pada perbuatan-perbuatan yang buruk. And the thing that make the mind impure are the defilements in our mind. Dan yang membuat pikiran kita tidak jernih adalah adanya kekotoran batin di dalam diri kita. So what is that defilement? How many type of defilement? Anyone Ada yang know? tahu ada berapa jenis kekotoran batin? How many type? 1, 2, or 3? Ada 1, 2, atau 3 kekotoran batin? 3. Wow, nice. Everyone already know. Everyone learned. Nah, semua udah tahu ya, udah belajar ya. So correct, 3. Oke, betul, ada 3 ya. So if we don't want to do something bad, we have to try to make our mind as pure as possible, right? Kalau kita tidak mau mengalami hal-hal yang buruk, maka kita harus menjaga pikiran kita sejernih, sebersih yang kita bisa. By doing opposite. Dengan melakukan kebalikan dari perbuatan buruk. And the question is, what is the opposite of this 3 things? Nah, kemudian pertanyaannya apa kebalikan dari 3 kekotoran batin ini? How many type? Ada yang bisa tahu? 3. Yes. Jackson, 3, correct? Ya, benar ya, Jackson ada 3. Okay. So, correct. So, by doing the opposite, by being generous, by holding the precepts, and by meditation to purify the mind. Ya, kebalikan dari 3 kotoran batin tadi itu adalah dengan kita menjadi dermawan, menjalankan sila, dan juga kita bermeditasi. So,
In other words, we must doing these three things, avoiding add more bad things, Jadi pada intinya kita harus menghindari untuk menambah hal-hal buruk dalam hidup kita doing only good things, dan hanya melakukan perbuatan yang baik and purify the mind by meditate every day. dan juga membersihkan pikiran dengan bermeditasi setiap hari. So who will doing these three things? Siapa yang mau melakukan 3 hal ini? Oh wow, nice. Press 1. Oke, pencet 1 lagi ya. Oh, who want to do this every day? Press 111. Yang mau melakukannya setiap hari, pencet 1-nya 3 kali, 111. Thank you, everyone. Nice. Oke, terima Keep kasih ya doing that. semua. Keep doing that. Ya, janji ya harus dilakukan setiap hari. So if we doing these three things, our action, speech, and thought will be only pure and will have positive energy. Kalau kita hanya melakukan ketiga hal ini, maka kita akan memiliki pikiran yang jernih, suci, dan juga energinya akan positif. It's going to drive us to be happy, healthy, and wealthy, and successful in everything we do. Dan akan membuat kita hidup dengan sehat, bahagia, kaya, dan juga sukses dalam apapun yang kita lakukan. And what we have to avoiding. Dan apa yang harus kita hindari? There is a lot that we have to avoid, right? Nah, ada banyak yang harus kita hindari. Can you see this? Nah, kita bisa lihat di sini. So 10 things that we have to avoiding. First one is killing, also hurting. Nah, ada 10 hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah membunuh, termasuk menyakiti. Second one is to stealing, like taking something from some others without permission. Yang kedua adalah mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Sexual misconduct, flirting or other partners too. Yang ketiga adalah perbuatan asusila, termasuk menggoda atau mengambil pasangan orang lain. Lying, don't tell the truth or not be honest. Yang keempat, berbohong atau tidak jujur sama orang lain. Slandering, say something bad words to others. Yang kelima itu memfitnah atau mengucapkan hal-hal buruk tentang orang lain. So harsh speech, use the word that not polite. Yang keenam itu kita mengucapkan kata-kata yang kasar atau tidak sopan. Either shuttle, like speak nonsense, like speak without thinking, speak like just speak out. Yang ketujuh itu kalau kita bicara yang omong kosong atau bicara tanpa ada maknanya. Greed, like see only oneself, yourself, ourselves, don't think to others, something like that. Yang kedelapan adalah serakah dan tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan diri sendiri. So if we have some snack, how we gonna do? If we don't share, how is it called? Greed or not? Nah, kalau misalnya kita punya cemilan nih, terus kita nggak mau bagi sama orang lain, dibilang serakah nggak? So if we able to share it, it make our mind brighter and brighter. Kalau kita bisa bagi cemilan kita ini pada orang lain, maka pikiran kita akan menjadi lebih jernih. Like who have a snack and like to share? Press 1. Nah, siapa di sini yang suka bagi-bagi cemilannya, pencet angka 1. And who have snack and like to eat alone? Press 2. Yang suka makan sendiri, pencet angka 2. So if anyone press 2, please don't forget to share. Nah, buat yang pencet angka 2, Bante ingetin untuk jangan lupa berbagi sama temennya ya. So the more we share, the more people gonna love ourselves, love us. Nah, semakin sering kita berbagi sama orang lain, semakin juga kita akan dikasihi atau disayangi sama orang lain. We can think about our mother and father. If every time when they share something with us, buy something for us, we love them, right? Kita bisa bayangkan orang tua kita, setiap kali mereka memberikan kita hadiah, kita sayang sama mereka. The same thing, if we share something with others, they're gonna love us too. Sama seperti kalau kita memberi pada orang lain, mereka juga akan sayang pada kita. So sharing is great.
Jadi berbagi itu adalah hal yang baik. Next is number 9, right? Nomor Vengefulness. 9. So, want to do something bad to others and get revenge. Yang kesembilan adalah memiliki rasa dendam atau ingin melakukan perbuatan buruk pada orang lain. In this, number 9, we have to learn how to forgive. Yang kesembilan ini mengajarkan kita untuk bisa memaafkan orang lain. For example, if someone hurting Jackson and Jackson say, "Oh, I don't mind it. It's okay." Something like that. Misalnya ada orang yang iseng sama Jackson ya, terus Jackson bilang, oh nggak apa-apa, saya nggak mikirin. Nah itu adalah perilaku yang baik. And number 10, for will. Don't believe in merit and demerit. Yang ke-10 adalah memiliki pandangan yang salah, jadi tidak percaya bahwa ada karma baik dan karma buruk. Everyone believe in merit and demerit, right? Ya, kita harus percaya pada adanya karma baik dan karma buruk ya. Believe that if we do something good, the result gonna be good. If we do something bad, the result gonna bad, right? Kita percaya bahwa kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka kita akan menerima akibat yang buruk. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan menerima akibat yang baik juga. So, it is necessary for us to avoid these 10 things, 10 evil actions. Maka penting sekali untuk kita bisa menghindari 10 perbuatan buruk ini. To protect our mind from becoming impure. Untuk melindungi pikiran kita agar tidak menjadi kotor. And if we believe in the law of karma, we will not dare to do any of these 10 evils. Dan kalau kita percaya pada hukum karma, kita tidak akan berani untuk melakukan 10 perbuatan buruk ini. The law of karma teaches us that everything that you did, even no one see it, the result of our actions will have affect us anyway. Dalam hukum karma, kita diajarkan bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tapi kita akan tetap menerima akibat dari perbuatan kita. If you do evil, then evil will come to you. Kalau kita melakukan hal yang buruk, maka hal buruk juga akan datang pada kita. And if you do good, and then good will come to you. Kalau kita melakukan hal baik, maka hal baik juga akan datang pada kita. There is always the law of karma that will follow you like the shadow. Hukum karma ini akan terus mengikuti kita seperti bayangan. If someone understands the law of karma, then they will learn to have hili otapa. Kalau ada orang yang paham tentang hukum karma, maka mereka juga akan belajar tentang hiri dan otapa. Hili otapa, this word means fear and shame of wrongdoing. Hiri otapa ini artinya takut dan malu untuk melakukan perbuatan buruk. This is a Bali word that consists of two words, hili and otapa. Ini adalah berasal dari bahasa Pali yang terdiri dari dua kata, hiri dan otapa. Hili means shame of wrongdoing. Hiri artinya malu untuk melakukan perbuatan buruk. Even if no one see what you do, and you don't feel good to do evil, you feel ashamed to do evil, which is why you don't do it. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi kalau kita memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk, kita tidak akan melakukan perbuatan itu. So it means that you have hili otapa. Hili. Ya, kalau kita ada rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk, artinya kita sudah memiliki hiri. Otapa means fear of the consequences of the wrongdoing. Otapa artinya kita takut akan akibat dari perbuatan buruk. For example, someone doesn't dare to kill animals because they are scared that killing will cause them to be killed in the future. Misalnya ada orang yang takut untuk membunuh binatang karena mereka percaya bahwa kalau mereka membunuh binatang, maka nantinya mereka akan dibunuh juga. And have to go to hell after they pass away. Dan nanti setelah meninggal dunia harus masuk ke neraka.
So if we have this concept of Hiri Otapa, we will be safe from doing demerits. Kalau kita memiliki konsep hiri dan otapa ini akan melindungi kita dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. We will be able to avoid all bad, no more adding salt to the water. Kita akan terhindar dari semua perbuatan buruk dan tidak akan menambah garam lagi ke dalam air kita. But only adding more pure water or merit to our life. Melainkan kita hanya menambah air yang jernih ke dalam hidup kita. And we will continue to gain positive energy that will ensure us of peace, success, of happiness. Dan kita hanya akan terus mendapatkan energi yang positif yang menjaga kita agar tetap sukses dan bahagia dalam hidup. And that's it for number 19. Nah, itu adalah pelajaran yang ke-19. And about alcohol, I believe that everyone know and understand because alcohol going to make our conscious less and less, right? Oke, untuk berkah yang ke-20 tentang alkohol, Bante yakin kita semua pasti tahu bahwa alkohol itu dampaknya buruk bagi kita karena ini akan menghilangkan kesadaran kita. In Thailand, there is a lot of, like, let's say in Thailand, everywhere, some people drink alcohol and die for car and hitting other person. Why is that? Ya, di Thailand atau di tempat-tempat lainnya juga sering banyak orang yang minum, kemudian menyetir, dan kemudian nabrak orang. Ada yang tahu kenapa? If they don't drink some alcohol, they're gonna be safe and others too. Kalau mereka tidak minum, mereka akan selamat dan juga orang lain juga akan selamat. But because of alcohol, it make them conscious less and less. And before he drinks some alcohol, he don't dare to do anything bad. But after he drinks some alcohol, he able to do everything bad. Ya, setelah dia minum, itu kesadarannya kan berkurang. Jadi dia bisa menabrak orang lain. Dan juga orang-orang ini biasanya kalau tidak minum alkohol, itu tidak melakukan perbuatan yang buruk. Tapi setelah minum alkohol, mereka bisa melakukan apapun yang buruk. So that's why we have to avoid of alcohol and maintain our 5 precepts. Nah, itulah sebabnya kita harus menghindari alkohol dan juga menjaga 5 sila. Like everyone say, who want to maintain 5 precepts, press 1. Nah, siapa yang tadi janji mau jaga 5 sila, pencet angka 1. That's nice. So it's not just safe for ourselves, it's also safe others too. Ya, karena dengan kita menjaga sila dan juga tidak minum-minum alkohol, bukan hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang lain. And don't forget to meditate every day and no more salt off. Jadi jangan lupa untuk juga meditasi setiap hari dan jangan tambah garam lagi dalam hidup kita. Adding more water, helping papa and mama. Ya, kita harus tambah air dalam hidup kita, bantu papa dan mama. And our life gonna be improved, our mind gonna have a better quality. Dan pikiran kita akan menjadi lebih baik dan juga hidup kita juga akan menjadi lebih baik. So that's it for today, I believe. Nah, itu adalah akhir pelajaran kita pada hari ini. So next is gift blessing, right? Yes. Indo or English? Indonesia if you can. So everyone put your palms together. Mari kita merangkapkan kedua tangan karena Yang Mulia Bante akan memberkahi kita. So wish this merit that everyone come to listen Dhamma today. Semoga atas karma baik yang diperoleh semua orang setelah mendengarkan Dhamma pada hari ini. And make a promise to maintain precepts. Dan juga janji untuk dapat menjalankan 5 sila. And going to try to meditate every day.
dan akan mencoba untuk meditasi setiap hari. May all this merit drive us to be happy, healthy, and successful in everything we do. Semoga semua karma baik itu membantu kita untuk menjadi bahagia, sehat, dan sukses dalam apapun yang kita lakukan. And able to learn smarter, learn quicker, could remember, Dan juga dapat membantu kita belajar lebih mudah, lebih cepat, mengingat dengan lebih baik. and every time when we meditate, may everyone attain inner peace and happiness easily turn. Setiap kali kita meditasi, semoga semuanya mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya. Thank you, Satu. everyone.